Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa dalam kerajaan surga. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami pada pagi hari ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Dan sebelum kami melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah betapa besar kasih-Nya. Betapa besar kasih-Nya. Mari kita buka Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika Allah pertama kali menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, Allah tidak memberikan penderitaan apapun kepada mereka. Adam dan Hawa tinggal dengan tentram di Taman Eden. Tetapi kemudian mereka melanggar perintah Allah dengan makan buah yang dilarang Tuhan untuk mereka makan. Akibatnya,
penderitaan masuk ke dalam dunia. Tentu saja penderitaan ini terjadi karena kesalahan manusia, bukan karena Allah mau manusia menderita. Allah tetap mengasihi manusia. Kasih Allah bekerja terlepas dari usaha ataupun jasa manusia. Kematian Kristus di kayu salib menyelamatkan kita orang berdosa. Kristus yang adalah Allah sendiri rela menjadi manusia. Karena apa? Karena kasih-Nya kepada kita. Peristiwa Allah menjadi manusia turun dari sorga yang mulia ke dalam dunia jelas merupakan suatu penurunan yang luar biasa. Dan sudah pasti akan menimbulkan penderitaan. Orang dengan mudah naik pangkat, naik jabatan, naik status sosial. Tetapi ketika dia turun, itu akan sangat menyakitkan, akan sangat menderita. Kalau kita sudah terbiasa hidup nyaman, memiliki banyak fasilitas, kemudian ketika suatu ketika kita ditempatkan di tempat yang terpencil, di mana semua fasilitas yang kita biasa dapatkan tidak ada, tentunya hal itu akan menimbulkan penderitaan bagi kita. Akan sangat sulit bagi kita untuk beradaptasi. Yesus Kristus turun dari surga yang mulia ke dalam dunia ini. Dia tidak mempunyai fasilitas apa-apa di dunia. Bahkan dikatakan kalau serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia rela turun ke dunia oleh karena kasih-Nya kepada kita manusia yang berdosa. Istimewanya lagi, Allah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Dengan jalan mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Dia rela berkorban bagi kita yang lemah. Dia rela berkorban bagi kita orang-orang durhaka, orang-orang berdosa yang suka memberontak kepadanya. Kasih Allah ditunjukkan kepada kita tanpa perlu kita memenuhi syarat-syarat tertentu. Tidak ada syarat dari Allah untuk kita menerima kasih-Nya. Dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, karena kasih karunialah kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Allah mengasihi kita sebelum kita membuat suatu langkah menuju ke arahnya. Ada yang menuliskan makna Roma 5 ayat 8 ini dalam bahasa bebas dikatakan, I love you on your darkness. I di sini menunjuk kepada Allah, pribadi Allah yang mengasihimu pada keberadaanmu yang paling gelap, pada keberadaanmu yang paling kelam. Saat ini, kalau ada di antara kita yang merasa tidak layak, merasa kita ada dalam lembah kekelaman, ingatlah, kasih Allah telah ditunjukkan kepada kita. Kasih Allah dinyatakan kepada kita dengan jalan Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari datang kepadanya dan terimalah kasih-Nya dalam hidupmu. Jangan keraskan hatimu, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah kasih-Nya yang menyelamatkan itu. Sebagai ayat penutup, mari kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang tanpa syarat. Terima kasih Tuhan, Engkau menunjukkan kasih-Mu ketika kami masih berdosa. Kami sesungguhnya tidak layak Tuhan Yesus, tetapi Engkau melayakkan kami. Engkau mengasihi kami, bahkan Engkau rela berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Biarlah kami boleh menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dengan hidup setia seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah